Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita akan coba mengambil sebuah hikmah atau pelajaran, atau bisa juga disebut mengambil faedah dari sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang mana cerita ini mengenai perjuangan seorang laki-laki yang begitu tulus menolong seekor hewan yang sedang kehausan. Seorang laki-laki yang begitu tulus menolong seekor hewan yang sedang kehausan. Nah, biasanya sebagian dari kita itu kan lebih familiarnya dengan cerita seorang wanita yang sebagai pelacur kemudian menolong seekor anjing. Ini versinya beda. Seorang laki-laki yang menolong hewan kehausan. Hewannya siapa, Ustaz? Anjing sama. Bagaimana kisahnya? Kita akan baca riwayat hadis tersebut, dan yang kami bawakan ini adalah riwayatnya Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan, baina rajulun yamshi fashtadda alaihimul atash. Suatu hari ada seorang laki-laki, dia sedang melakukan perjalanan, sedang safar. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, laki-laki ini merasakan rasa haus yang begitu dahsyat. Fashtadda alaihimul atash. Jadi lagi dalam tengah-tengah safar, Pak, Bu, laki-laki ini merasa haus. Hausnya nggak biasa, benar-benar ngelak. Ya. Maka apa yang dia lakukan? Fanazala bi'ran fasyariba minha thumma kharaja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang haus ini
ketika sedang dalam perjalanan itu melihat ada sebuah sumur. Melihat ada sebuah sumur. Lalu laki-laki itu pun turun ke dalam sumur tersebut. Untuk apa? Minum. Ya. Jadi laki-laki ini merasakan haus, kemudian lihat ada sebuah sumur, lalu dia nyemplung ke sumur itu. Ya nyemplungnya orang plung gitu, pelan-pelan merayap gini. Fasyariba minha, laki-laki ini pun meminum air yang ada di dalam sumur tersebut. Glek glek glek. Ketika hausnya sudah hilang, summa kharaja, lalu laki-laki ini keluar dari sumur itu. Fa idza huwa bikalbin yalhasu ya'kulu tsara minal 'atash. Ketika laki-laki ini keluar, tongol ya, sudah keluar, tiba-tiba di hadapannya ternyata ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya sambil menjilat-jilat tanah lembab yang ada di sekitar. Jadi pas keluar dari sumur, ada anjing di depannya lagi jilat-jilat tanah yang ada di sekitar sumur itu, dan tanah itu tanah yang lembab. Kira-kira kalau kita ngelihat seperti itu bagaimana, Pak? Mlebu maning ning sumur? Sebagian kita mungkin karena saking takutnya ya, mungkin pas lagi keluar dari sumur, ternyata ada anjing. Takutnya malah kita yang diserang, kita yang dimakan. Ternyata laki-laki ini tidak takut. Laki-laki ini mengatakan dalam hatinya, faqala laqad balagha hadza mithlu alladhi balagha bi. Sungguh anjing ini telah merasakan apa yang aku rasakan barusan, yaitu merasa kehausan. Famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi thumma raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Setelah mengatakan seperti itu dalam hatinya, laki-laki ini pun masuk lagi ke sumur dengan kondisi yang sedikit berbeda. Laki-laki ini masuk lagi ke sumur sambil menggigit salah satu sepatunya. Buat apa sepatunya digigit sama laki-laki itu? Buat apa, Pak? Untuk mengambil air. Airnya untuk siapa? Untuk anjing yang kehausan tadi. Subhanallah. Masuk sumur sambil gigit sepatu buat ngambil air. Kenek wong sing ora lincah ketilem. Bayangkan, Pak, Bu, merayap seperti ini sambil gigit sepatu, terus nyiduk ya, ngambil air yang ada di sumur. Dia lakukan itu untuk memberi air kepada si anjing yang kehausan tadi. Maka setelah dia sudah mendapatkan air secukupnya sesuai dengan ukuran sepatu yang dia miliki, dia pun keluar ke sumur lalu memberikan sepatu tersebut yang sudah berisi air kepada anjing yang tadi menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka anjingnya pun minum, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Setelah laki-laki itu keluar dari sumur memberikan minum kepada anjing, laki-laki itu pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sudah tidak haus, anjingnya sudah tidak haus, saya keluar dari sumur selamat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Faghafaralah, maka apa balasannya? Orang tersebut pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita seperti itu,
Maka para sahabat yang ketika itu berada di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran?" Wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala jika kami berbuat baik kepada hewan? Ya, ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah kami akan mendapatkan pahala jika kami berbuat baik kepada hewan, semua hewan?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi kulli kabidin radbatin ajrun tabi'ah." Ketahuilah wahai para sahabatku, berbuat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mendapatkan pahala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari kisah ini bisa kita ambil berbagai macam pelajaran. Banyak sekali faedah dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekurang-kurangnya di sini kami akan membawakan 5 faedah dari kisah yang telah kita simak bersama tadi. Faedah yang pertama adalah dianjurkannya untuk senantiasa berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu berarti berbuat baik. Sangat dianjurkan untuk berbuat ihsan kepada setiap hewan yang jinak, yang tidak diperintahkan oleh syariat untuk membunuhnya. Jadi dari hadis ini, faedah yang pertama adalah kita diperintahkan atau dianjurkan untuk tidak sembarangan membunuh hewan yang jinak, yang tidak mengganggu, yang tidak dilarang. Maksudnya yang syariat itu tidak ada perintah untuk membunuhnya dari syariat. Loh Ustaz, memang ada beberapa hewan yang diperintahkan untuk dibunuh? Ada. Ada beberapa hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, terutama hewan-hewan yang mengganggu. Ya, terutama hewan-hewan yang mengganggu. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khamsun fawasiku yuqtalna fil haramil al-fa'rah wal aqrab wal hudayya wal ghurab wal kalbul aqur." Ada 5 hewan fawasik. Fawasik ini adalah hewan fasik. Ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh ketika ihram. Ya. Imam An-Nawawi dan beberapa ulama yang lainnya rahimahumullahu ta'ala jami'an, mereka menafsirkan atau mensyarah atau menjelaskan fawasik di sini maksudnya adalah yang mengganggu. Ada 5 hewan yang fasik, yang mana fasik di sini maksudnya adalah suka ganggu, yang diperbolehkan untuk dibunuh. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-fa'rah. Apa itu fa'rah? Tikus. Jadi kalau ada tikus ganggu dapur panjenengan, ya, dapurnya kita diacak-acak oleh tikus, kita boleh naruh jebakan tikus. Karena apa? Karena dia mengganggu. Ini boleh. Dan para ulama kita menjelaskan kita boleh membunuhnya itu sebisa mungkin yang harus langsung mati, bukan sengaja dijebak tapi nganggo lem
Pas kena kan nggak langsung mati, terus diambil tikusnya, apa itu namanya, potong satu-satu, namanya apa, mutilasi. Nah, ini nyiksa, tidak dianjurkan seperti itu. Jadi langsung dibunuh yang langsung mati, biar tidak menyiksa, ya. Bukan karena mentang-mentang wis ngacak-ngacak dapurku siki gantian tek mutilasi tikusnya, siji-siji sikile dipotong-potong. Ini tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah al-fa'rah, tikus yang mengganggu. Kemudian yang kedua adalah kalajengking, al-aqrab. Kalajengking ini kenapa dibunuh? Karena berbahaya racunnya. Racunnya itu berbahaya. Yang ketiga al-hudayya. Apa itu hudayya? Burung raja wali, ya, burung raja wali. Kemudian yang keempat al-ghurab, yaitu burung gagak. Yang kelima al-kalbul aqur, yaitu anjing galak. Ini semua boleh dibunuh dengan syarat nopo? Jika mengganggu. Kalau misalnya tidak mengganggu, ya sudah, biarkan saja, ya, biarkan saja. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita kembali ke faedah yang pertama tadi, bahwasanya kita dianjurkan untuk berbuat ihsan kepada semua makhluk, berbuat baik kepada semua makhluk. Dan ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan hamba-hambanya untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik kepada segala hal, kepada semua makhluk, baik itu kepada makhluk hidup maupun ketika kita sedang melakukan sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik ala kulli syai', dalam segala hal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Beliau bersabda, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah sesuatu yang memang dianjurkan untuk dibunuh dengan cara yang paling baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah. Dan apabila kalian akan menyembelih, maka sembelilah hewan sesembelihan tersebut dengan cara yang baik pula. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyembelih yang baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contohnya atau tata caranya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Cara menyembelih yang baik, ya, diantaranya adalah kalian menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Kemudian yang kedua, menenangkan hewan sesembelihan. Inilah diantara dua cara yang Rasulullah SAW berikan kepada kita melalui sabdanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini faedah yang pertama, bahwasanya kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik kepada seluruh makhluk. Kemudian faedah yang kedua, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah ini kita ambil dari kisah yang mana? Dari apa yang dilakukan oleh si laki-laki tadi, bahwa laki-laki tersebut hanya dalam tanda kutip
melakukan kebaikan berupa memberi air minum untuk si anjing yang sedang kehausan. Ya. Sebagian dari kita itu menganggap, ya, kadang ada yang menganggap bahwasanya cuma mengambilkan air minum itu sih bisa, ya. Sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Tapi lihat Pak Bu, terkadang sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, menurut kita, jika kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan sesuatu yang besar. Buktinya apa Ustaz? Buktinya kisah ini. Laki-laki itu hanya dalam tanda kutip memberikan air sejumlah sepatunya itu, ukuran sepatunya, ya enggak terlalu banyak, dikasihkan kepada si anjing yang kehausan. Dan apa balasannya? Balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu begitu sangat besar. Dan ini juga disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna rahmati taglibu ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah sendiri yang menyampaikan kasih sayangku, rahmatku itu melebihi kemurkaanku. Maka jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, apa itu? Pentingnya bertanya kepada ahli ilmu mengenai sesuatu yang belum kita ketahui. Faedah yang ketiga ini kita ambil dari sikap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, di mana mereka tidak malu bertanya suatu pertanyaan yang mungkin menurut kita itu pertanyaan biasa, pertanyaan yang sederhana. Apa tadi pertanyaannya? Wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala ketika kita berbuat baik kepada seluruh hewan, kepada semua hewan? Mungkin ada di antara kita yang melihat bahwasanya ini pertanyaan seperti pertanyaan anak kecil. Tapi para sahabat tidak malu menanyakan hal tersebut kepada guru mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesederhana apapun permasalahan yang kita hadapi, yang kita jumpai, dan kita ragu dalam memecahkan masalah dari permasalahan tersebut, jangan pernah malu untuk menanyakan kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui dari sesuatu permasalahan yang memang membutuhkan jawaban yang cukup jeli. Ini faedah yang ketiga, pentingnya bertanya kepada ahli ilmu mengenai sesuatu yang belum diketahui. Kemudian faedah yang keempat, yaitu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Jangan pernah apa? Meremehkan kebaikan sekecil apapun. Faedah yang keempat ini kita ambil dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung hadis tadi, bahwasanya beliau bersabda, berbuat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mendapatkan pahala. Berbuat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa. Tadi kan sahabat tanya,
berbuat baik kepada hewan dapat pahala tidak? Nabi SAW langsung jawabnya, diglobalkan sekalian. Enggak cuma hewan, setiap makhluk yang bernyawa, kalau kita berbuat baik kepada mereka, pasti akan mendapatkan pahala. Dan pahalanya akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Menyingkirkan ranting, merapikan sandal. Ya mungkin kadang di antara kita yang merapikan sandalnya pakai kaki mungkin. Kayaknya sih remeh, tapi itu adalah ladang pahala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan pernah kalian meremehkan, atau jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sedikit apapun itu. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Wa antukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk. Seperti halnya ketika engkau sedang berbicara dengan saudaramu, lalu engkau memasang wajah yang ceria, murah senyum, ketemu saudaranya senyum, salam, bukan malah cemberut. Senyumnya panjenengan, sapaannya panjenengan, apalagi salamnya panjenengan kepada saudaranya panjenengan, itu dinilai apa? Pahala. La tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun kebaikan itu menurut kacamata manusia pada umumnya adalah kebaikan yang remeh. Jangan diremehkan ya, itu bernilai pahala. Kata Rasulullah SAW, inna dzalika minal ma'ruf. Wajah ceriamu, senyumanmu kepada saudaramu, sesungguhnya itu adalah contoh dari kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini faedah yang keempat. Kemudian faedah yang keberapa? Kelima, yang terakhir, yaitu pentingnya peka terhadap keadaan sekitar. Pentingnya apa? Peka. Peka niku napa nggih bahasa lainnya? Ya gampang kerasa. Gampang kerasa. Penting ini, meskipun ya sulit kadang. Kepekaan seseorang itu dalam suatu waktu sangat dibutuhkan ya. Tapi terkadang kita menghadirkan kepekaan itu sulit. Sulit. Nah, faedah yang kelima ini kita ambil bahwasanya pentingnya peka terhadap keadaan sekitar. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh si laki-laki tadi. Masya Allah, begitu peka. Melihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya, kemudian menjilat-jilat tanah, dia langsung peka. Oh, ini anjing lagi kehausan. Langsung diambilkan air, diberikan kepada anjing tersebut. Dan dari kepekaan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Kadang sebagian dari kita itu lagi makan ikan, makan ayam, pinggirnya anak kucing ngeong-ngeong bae. Dicurna. Berisik lah. Lalu nggak dikasih, dia itu kelaparan. Dia itu pengen makanan yang sedang kita santap. Tapi kadang kita itu nggak peka. Malah disingkirkan pakai kaki kadang ya, subhanallah. Nah, ini pentingnya kepekaan yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk keadaan sekitar. Bayangkan saja kalau tadi misalnya si laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tidak peka,
apa yang akan terjadi kepada si anjing tersebut? Mati. Besar kemungkinan akan mati kehausan kalau seandainya si laki-laki itu tidak peka. Tapi alhamdulillah peka. Ya. Jadi anjingnya diberi air minum dan bisa minum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa si laki-laki tersebut. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil. Mungkin panjenengan bisa memberikan tambahan, ada yang lain faedahnya. Kita ulang dulu ya. Dari cerita tadi kita bisa simpulkan sekurang-kurangnya ada 5 faedah. Yang pertama apa tadi? Dianjurkannya berbuat baik kepada semua makhluk. Ya, dianjurkannya berbuat baik kepada semua makhluk. Yang kedua, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pentingnya bertanya kepada ahli ilmu jika kita tidak mengetahui suatu permasalahan. Yang keempat, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Yang kelima, pentingnya peka terhadap keadaan sekitar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jamaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.